Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Valena Debiana Putri dengan akhiran NIM 017. Nah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yaitu manajemen kredit. Nah, yang diampu oleh Profesor Buyung Sarita SEM SPHD dan Bapak Dr. Sujono SE MSI. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri Valena Debiana Putri, dengan NIM B1B1222017, Dita Kasrini dengan akhiran NIM 014, Dianti Rahmawati dengan akhiran NIM 013, Eki Saptariana dengan akhiran NIM 015, dan yang terakhir Ersa Melisa Putri dengan akhiran NIM 016. Nah, pokok bahasan kali ini yang pertama yaitu pokok bahasan di sini ada 10. Yang pertama yaitu pengertian kredit. Yang kedua prinsip perkreditan. Yang ketiga perencanaan kredit. Yang keempat strategi penempatan kredit. Yang kelima penjaminan kredit. Keenam batas maksimum pemberian kredit. Yang ketujuh perhitungan BMPK. Yang kedelapan, analisis dan evaluasi kredit. Yang kesembilan, kasus analisis kredit. Serta yang terakhir yaitu kualitas kredit. Nah, saya sendiri akan menjelaskan dua materi yang pertama, yaitu pertama pengertian kredit. Nah, secara istilah sendiri, kata kredit itu berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Nah, sedangkan dari bahasa Yunani itu credere yang artinya kepercayaan, sedangkan dari bahasa Latin yaitu creditium yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Nah, dari istilah tersebut maka dapat disimpulkan yaitu setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi oleh kepercayaan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar pihak bank dengan pihak lain. Peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan. Nah, sekarang materi kedua yaitu prinsip perkreditan. Nah, prinsip perkreditan yang pertama yaitu karakter. Nah, karakter ini merupakan adanya penyerahan uang kepada debitur itu didasari kepercayaan. Nah, yang kedua, capacity. Nah, hal ini menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital, menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur. Nah, yang keempat yaitu merupakan kolateral yang merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang diterima. Yang kelima, condition of economic. Nah, yang dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eki Saptariana dengan akhiran NIM 015. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perencanaan kredit. Setiap bank mempunyai misi atau tujuan pokok ketika didirikan. Oleh karena itu, setiap langkah yang ditempuh harus diilhami oleh tujuan pokok bank tersebut. Untuk mencapai tujuan pokok itu, bank harus membuat perencanaan, sebab dalam perencanaan akan dapat ditentukan tujuan perencanaan, strategi untuk mencapainya, sasaran, dan program pelaksanaan operasi perbankan. Selanjutnya, fungsi
perencanaan kredit terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai instrumen pengawasan bank. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam melakukan keputusan bisnis. Yang keempat, mengarahkan dalam menentukan segmentasi pasar. Selanjutnya, sifat-sifat perencanaan kredit. Yang pertama itu objektif, yang kedua fleksibel dan pragmatis, yang ketiga lengkap dan detail, yang keempat memudahkan pengawasan kredit, yang kelima mengandung risiko. Selanjutnya, proses formulasi atau penyusunan perencanaan kredit. Dalam menyusun perencanaan kredit, sebuah bank harus mengacu pada misi bank. Misi bank atau tugas pokok sebenarnya merupakan tugas utama bank yang bersangkutan yang tertuang dalam akta pendirian bank tersebut atau dalam undang-undang. Tugas pokok tersebut biasanya menggambarkan spesialisasi bank tersebut menurut bidang garapan atau sektor ekonomi. Oleh karena itu, kita sering mengenal bank yang memfokuskan pada pertanian, pertambangan, perdagangan, ekspor, impor, dan sebagainya. Contoh misi bank yaitu Bank ABC menyatakan dalam akte pendirian bertugas pokok membiayai sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, strategi penempatan kredit. Penempatan kredit akan memberikan penghasilan bunga dan untuk menempatkan kredit harus memegang prinsip bahwa sumber dana jangka pendek ditempatkan ke kredit jangka pendek, sumber dana jangka panjang ditempatkan ke kredit jangka panjang. Prinsip ini sebenarnya didasari untuk menghindari risiko bunga. Implementasinya adalah terlihat dari posisi rasio gap dana yang mendekati atau sama dengan 1. Pada praktiknya, hampir tidak pernah terjadi bank berada pada posisi tersebut, sebab bank selalu menginginkan pendapat bunga yang tinggi atas penempatan dananya. Caranya adalah dengan memprediksi kenaikan atau penurunan suku bunga di masa mendatang. Selanjutnya, siklus bisnis. Yang pertama ada fase recovery. Pada fase ini, bank sebaiknya memberikan kredit dengan suku bunga mengambang atau bunga variabel, sebab diharapkan suku bunga akan meningkat. Dengan demikian, bank dapat melakukan komitmen pemberian kredit baru di kemudian hari dengan suku bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, fase prosperity. Selama tahap prosperity ini, yaitu ketika suku bunga mendekati puncaknya, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan kredit jangka panjang dengan suku bunga tetap atau fixed rate untuk memperoleh pendapatan bunga yang tinggi, sebab setelah fase ini, suku bunga diprediksi akan menurun secara pelan sesuai siklus bisnis. Yang ketiga ada fase resesi. Penurunan suku bunga selama tahap resesi dari suatu siklus bisnis menyarankan bahwa bank harus memberikan kredit jangka panjang dengan suku bunga tetap bila suku bunga masih tinggi. Kredit ini dibelanjai atau didanai oleh pinjaman atau borrowing jangka pendek untuk mengambil keuntungan berupa penurunan biaya. Yang keempat ada fase depresi. Seperti pendekatan siklus bisnis secara menyeluruh, kredit jangka panjang dengan bunga tetap yang ditentukan dengan tingkat bunga tinggi selama tahap prosperity, dan resesi adalah dapat dijual pada tingkat yang menguntungkan untuk menambah pendapatan pada fase ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melisa Putri dengan NIM B1B122016. Saya di sini selaku pemateri ketiga yang akan membahas materi mengenai penjaminan kredit dan batas maksimum penjaminan kredit. Baik, langsung saja ke materi pertama mengenai penjaminan kredit. Selanjutnya, pengertian penjaminan kredit. Penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada kreditur atas kredit atau pembiayaan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat anggunan sebagaimana yang ditetapkan kreditur. Dengan demikian, penjaminan kredit ini merupakan pelengkap pengkreditan yang menitik beratkan pada pengambil alihan kewajiban debitur atau sebagai pihak terjamin dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditur atau sebagai penerima jaminan sesuai waktu yang diperjanjikan.
Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam penjaminan kredit, di mana pihak ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah penjamin atau LPK, yang kedua penerima jaminan atau kreditur, yang ketiga pihak terjamin atau debitur. Selanjutnya, prinsip-prinsip penjaminan kredit, di mana prinsip ini terbagi atas 7. Yang pertama adalah kelayakan usaha, yang kedua pelengkapan pengkreditan, yang ketiga pengganti anggunan, yang keempat pengambil alihan sementara resiko kredit, yang kelima piutang subrogasi, yang keenam keterlibatan 3 pihak, dan yang ketujuh adalah kerjasama pengendalian kredit. Selanjutnya, skema penjaminan kredit, di mana skema ini terbagi atas 4. Yang pertama, direct model dan indirect model, di mana dalam direct model ini, penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur calon terjamin atas dasar pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu bila terjadi kemacetan kredit atau default sesuai yang diperjanjikan indirect model. Sedangkan pada indirect model ini umumnya diawali dengan pembahasan rincian antara pihak penjamin dan kreditur mengenai jenis dan pola kredit yang dijamin, syarat dan kriteria yang dijamin. Yang kedua, individual model dan portofolio model, di mana individual model ini adalah penjaminan yang diberikan kepada pengusaha calon terjamin secara individu dan kredit yang diajukan kepada bank dijamin oleh penjamin setelah mendapatkan persetujuan dari bank. Sedangkan penjaminan model portofolio ini adalah penjaminan tidak secara individual tetapi secara otomatis untuk kredit yang dicairkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati. Yang ketiga adalah funded model dan undefunded model, di mana funded model ini adalah penjaminan yang dana penjaminannya bukan dari pemerintah tetapi dari bank sentral atau perbankan, atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Sementara untuk unfunded model ini adalah pemerintah suatu negara yang menetapkan sejumlah dana pada sebuah atau beberapa bank yang akan digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan bank tersebut. Yang keempat adalah open model dan closed model, di mana open model ini adalah penjaminan yang diberikan kepada kelompok calon terjamin tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan closed model ini adalah penjaminan terhadap kelompok calon terjamin tertentu yang dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan. Selanjutnya adalah jenis penjaminan kredit di Indonesia, di mana terbagi atas 2. Yang pertama adalah penjaminan langsung, yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan kredit atau pembiayaannya tanpa terlebih dahulu melalui materi selanjutnya mengenai batas maksimum pemberian kredit. Selanjutnya pengertian dari batas maksimum pemberian kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan batas maksimum pemberian kredit adalah presentasi maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Yang dimaksud modal bank dalam hal ini adalah modal inti dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia atau dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya di luar negeri. Selanjutnya bentuk penanaman dana bank, di mana bentuk penanaman dana bank ini terdiri atas 10. Yang pertama adalah kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, surat berharga, adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,
atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar utang. Yang ketiga, penempatan adalah penanaman dana bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. Yang keempat, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah pembelian surat berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kelima, tagihan ekspektasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat ekspektasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. Yang keenam, tagihan derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian atau kontrak transaksi derivatif atau selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan, termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan. Yang ketujuh, potensial future credit exposure adalah seluruh potensial keuntungan dari suatu perjanjian atau kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nasional perjanjian atau kontrak transaksi derivatif tersebut. Yang kedelapan, penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna usaha modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. Yang kesembilan, penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh bank pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan peminjam. Dan yang ke-10 adalah transaksi rekening administratif adalah kewajiban komitmen dan kontingensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan letter of credit, standby letter of credit, dan kewajiban komitmen dan kontingensi lainnya kecuali fasilitas kredit yang belum ditarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Rahmawati dengan NIM B1B122013. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu perhitungan BMPK. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian batas maksimum pemberian kredit atau BPMK. Nah, batas maksimum pemberian kredit adalah jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh satu bank kepada peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sebagai persentase dari modal dan surplus sebuah lembaga. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 3 PBI tahun 2005 tentang BMPK dan kemudian diperbaharui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 13 PBI 2009 tentang batas maksimum pemberian kredit Bank Perkreditan Rakyat Gubernur Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal. BPR menyediakan dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk yang pertama yaitu kredit dan yang kedua yaitu penempatan dana antar bank. Nah, yang selanjutnya yaitu pos-pos pengecualian dalam perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Nah, dalam memperhitungkan BMPK, suatu bank harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu yang pertama penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI
dan surat hutang pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua yaitu penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga yaitu penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Dan yang keempat yaitu penyediaan dana yang dijamin oleh kas kolateral. Dan yang kelima yaitu penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama masih berlaku. Dan yang keenam yaitu pengambil alihan atau negosiasi wasal ekspor berjangka yang diterbitkan. Nah, materi selanjutnya yaitu penentuan batas maksimum pemberian kredit. Nah, penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada suatu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Nah, pihak terkait dengan bank adalah peminjaman dan atau kelompok pinjaman yang memiliki keterkaitan dengan bank. Nah, yang selanjutnya yaitu pihak terkait tersebut adalah yang pertama yaitu pemegang saham bank perorangan sebesar 10% atau lebih. Nah, yang kedua yaitu pemegang saham bank berbentuk perusahaan atau badan sebesar 10% atau lebih. Nah, yang ketiga yaitu anggota dewan komisaris, dan yang keempat yaitu anggota direksi, dan yang kelima yaitu keluarga sampai derajat kedua. Dan yang keenam yaitu perorangan sebagai pemegang saham perusahaan. Dan selanjutnya yaitu pejabat bank dan perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak sebesar 10%. Dan yang selanjutnya itu perusahaan yang secara operasional dan pengawasan. Dan yang terakhir anak perusahaan bank dengan kepemilikan lebih dari 25%. Nah, yang selanjutnya yaitu peraturan BMPK untuk pihak-pihak terkait ditetapkan untuk meminjam atau individual atau kelompok. Peminjaman ditetapkan sebagai berikut. Nah, yang pertama 30% dari modal sejak 31 Desember 2001. Nah, yang kedua yaitu 25% dari modal selama tahun 2002. Nah, yang ketiga yaitu 20% dari modal sejak Januari 2003. Yang dimaksud peminjaman individual adalah nasabah perorangan atau perusahaan badan yang memperoleh satu atau lebih penyediaan dana. Kelompok peminjaman adalah sejumlah peminjam yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dalam hal yang pertama yaitu kepemilikan, dan yang kedua yaitu pengurusan, dan yang ketiga yaitu hubungan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pelampauan BMPK. Formulasi pelampauan BMPK didefinisikan sebagai berikut. Nah, penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK kali 100% BMPK dibagi modal pada tanggal laporan BMPK. Bank dianggap melampaui 3MP apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase reaksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca pada akhir bulan. Nah, yang selanjutnya yaitu pelanggaran BMPK. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi dari persentase maksimum. Untuk menentukan ini digunakan formula sebagai berikut. Nah, penyediaan dana pada saat pemberiannya kali 100% BMPK dibagi modal pada saat pemberian penyediaan dana. Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang memiliki model atau bahan kapital adekuensi rasionya negatif secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Nah, yang selanjutnya yaitu action plan dan pelaksanaannya. Bila bank melakukan pelanggaran SMPK atau kelampauan BMPK, maka bank wajib memberikan action plan.
Nah, baik, materi selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi kredit. Nah, kita akan membahas 5 pokok pembahasan ya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu asimetri informasi dan konsekuensinya dalam perkreditan. Nah, yang kedua aspek yuridis, dan yang ketiga aspek pemasaran, dan yang keempat yaitu aspek jaminan, dan yang terakhir yaitu aspek teknis. Nah, asimetri informasi dan konsekuensinya dalam perkreditan itu mempunyai 2 penjelasan. Nah, yang pertama, analisis kredit merupakan tugas yang sangat menentukan profil risiko kredit di mana masa suatu bank. Nah, kesalahan dalam analisis kredit akan berakibat bank menempatkan dananya kepada debitur berisiko tinggi. Nah, yang kedua yaitu dalam pemberian kredit, bank bertindak sebagai prinsial dan debitur bertindak sebagai agen. Hubungan prinsipal dan agen akan selaras bila semua dilakukan secara fair. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek yuridis. Nah, apa sih itu aspek yuridis? Aspek yuridis adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis dalam undang-undang maupun lisan atau hukum adat. Nah, tujuan dari aspek ini yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dalam keaslian dari dokumen yang dimiliki. Nah, analisis terhadap aspek ini terkait dengan kemungkinan risiko hukum pemberian kredit. Aspek ini umumnya menyangkut status usaha dan kewenangan pihak calon debitur dalam membuat perjanjian kredit. Nah, aspek yuridis menyangkut siapa yang berwenang menandatangani perjanjian kredit dan siapa yang bertanggung jawab atas kredit tersebut. Untuk itu, hal yang harus dicermati yaitu yang pertama, pada badan hukum usaha perorangan, dan yang kedua yaitu untuk badan hukum firma, dan yang ketiga untuk perseroan komenditer atau CV. Nah, yang keempat yaitu untuk kursus perseroangan terbatas. Nah, yang kelima yaitu yayasan, dan yang keenam yaitu koperasi. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Dalam aspek ini akan bermuara pada arus kas perusahaan. Dalam hal ini maka arus kas harus dikaji agar bank dapat memperoleh informasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masuk yang dapat mendukung perjadwalan angsuran kredit. Nah, yang pertama yaitu siklus kehidupan produk. Nah, yang kedua variabel-variabel struktural dalam persaingan. Nah, kekuatan penawaran pembeli. Kekuatan penawaran pembeli produk yang dihasilkan calon debitur perlu dicermati. Faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu jumlah dan konsentrasi pembeli terhadap pemasok atau produsen. Nah, yang kedua yaitu informasi yang diperoleh pembeli mengenai produk, harga, biaya yang dikeluarkan produsen. Nah, yang ketiga yaitu biaya peralihan pada produsen lain. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan melakukan integrasi vertikal. Nah, yang selanjutnya yaitu kekuatan perusahaan pemasok. Nah, analisis terhadap kekuatan pemasok sebenarnya sama dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan konsumen. Nah, kekuatan pada konsumen akan melemahkan perusahaan pemasok dan sebaliknya. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek jaminan. Nah, aspek jaminan ini aspek yang sangat penting dalam menghindari debitur melakukan moral hazard. Nah, aspek jaminan menjadi cover resiko ketika debitur tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya terhadap bank. Eksekusi jaminan umumnya dilakukan terakhir oleh bank bila alternatif penyelesaiannya lain tidak berhasil. Nah, jenis-jenis jaminan yaitu yang pertama jaminan material atau harta. Nah, perusahaan atau perorangan badan jaminan ini dapat berupa harta lancar atau tetap. Nah, yang kedua yaitu jaminan non material. Nah, jaminan ini sering juga disebut dengan jaminan pihak ketiga. Jaminan ini dapat berupa jaminan perorangan, jaminan perusahaan, atau jaminan bank. Nah, selanjutnya yaitu pengikat jaminan. Pengikat jaminan akan memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Pengikatan jaminan terdiri dari yang pertama yaitu pengikatan
notarial atau otentik. Nah, yang kedua yaitu akte di bawah tangan. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian jaminan. Penilaian jaminan akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat mengcover platform kredit yang dianjurkan debitur. Semakin besar nilai jaminan, akan semakin besar kemungkinan calon debitur memperoleh kredit dengan jumlah yang besar. Nah, materi yang terakhir yaitu aspek teknis. Nah, aspek teknis sering diterjemahkan sebagai aspek operasional yang menyangkut aspek lokasi objek, investasi, aspek fasilitas gedung, layout, kondisi mesin, dan produksi. Nah, beberapa aspek teknis yang dipertimbangkan dalam perkreditan yaitu yang pertama aspek lokasi pabrik, yang kedua yaitu aspek bangunan, yang ketiga aspek layout pabrik, yang keempat yaitu aspek mesin, yang terakhir yaitu aspek proses produksi. Nah, itu saja materi yang saya bawakan. Yang materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kastrini dan akhiran stampu 014. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kasus analisis kredit. Yang pertama itu pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau visible. Hal-hal yang perlu dalam hubungannya dengan penelitian aspek finansial suatu permohonan kredit itu yang pertama neraca dan laporan laba rugi, yang kedua laporan sumber daya dan penggunaan modal kerja, yang ketiga rencana penerimaan dan pengeluaran kas budget, yang keempat itu reaksi laporan keuangan, yang kelima penilaian proyek investasi, yang keenam perhitungan kebutuhan kredit, yang ketujuh rencana anggaran kredit. Penilaian permohonan kredit 5C terbagi menjadi 5, yaitu charter. Yang pertama mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pemimpin perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua itu CPT, untuk menyangkut kemampuan pemimpin perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Yang keempat itu capital. Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan suatu keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dalam penekanan pada komposisi tangible net worth. Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri. Yang keempat itu collateral, berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikat sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Yang kelima itu condition, melihat kondisi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Aspek pertimbangan kredit. Aspek pertimbangan kredit itu terbagi atas aspek umum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek yuridis, aspek sosial ekonomi, dan aspek finansial. Penilaian laporan keuangan. Terhadap laporan keuangan dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama itu analisis per pos atau komponen. Yang kedua itu analisis persentase per komponen. Yang ketiga analisis perbandingan atau analisis naik turun. Yang keempat itu analisis rasio. Penilaian proyek investasi. 5 metode yang dapat digunakan untuk memilih berbagai macam usul investasi antara lain itu payback period, IRR. Yang keempat itu profitability index atau PI. Yang kelima break even point atau BEP. Penilaian proyek investasi, ARR sama dengan rata-rata IT per investasi. Yang kedua itu PP, jumlah investasi per proyek kali 1 tahun.
Yang ketiga NPV, present value cash of inflow kurang present value cash outflow. Yang keempat PE, present value cash inflow dibagi present value cash outflow. Yang kelima itu IRR, present kurang jumlah investasi dibagi 1 tambah IRR. Baik, materi selanjutnya itu kualitas kredit. Pengertian kualitas kredit. Kualitas kredit mengacu pada tingkat kepercayaan atau kelayakan kredit seorang peminjam dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, yaitu membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat yang disepakati. Kualitas kredit dinilai berdasarkan berbagai faktor yang mencerminkan kemampuan dan keinginan peminjam untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan sepenuhnya. Faktor penilaian kualitas kredit. Faktor penilaian kualitas kredit itu meliputi prospek usaha, debitur kinerja, kemampuan pembayaran, resiko konsentrasi portofolio terhadap grup debitur tertentu. Analisis dan evaluasi kredit. Tahapan analisis kredit ini meliputi yang pertama itu pengajuan permohonan, yang kedua verifikasi data, yang ketiga analisis 5C, yang keempat penetapan struktur pinjaman, yang kelima persetujuan atau penolakan pinjaman. Hasil kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang berisiko tinggi, mengalami kegagalan bayar. Indikasi kredit bermasalah dapat dilihat dari berbagai faktor dan tanda-tanda yang menunjukkan potensi masalah dalam pembayaran oleh debitur. Nah, upaya yang dilakukan bank sebelum kredit dinyatakan macet. Di antaranya itu inventarisasi dokumen agunan, yang kedua mengadakan pengikatan atau peningkatan, yang ketiga menutup asuransi agunan, yang keempat mengupayakan agunan. Faktor yang menyebabkan kredit macet. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini kurangnya tajam analisis, sistem pengawasannya, dan administrasi kredit. Yang faktor eksternal itu meliputi faktor persaingan yang sangat ketat, keadaan perekonomian tidak mendukung, penggunaan kredit di luar objek pembiayaan.